Bapak dan Ibu, sebagai top leaders, Anda pastikan bahwa hal-hal mana Anda, terutama Anda kan selain top leader, Anda juga berada mengeksekusi di lapangan, ya. Berbeda dengan holding. Jadi ada yang bisa di-generate oleh holding, itu kita di take out atau warnanya menjadi warnanya lebih transparan, tapi bisa dibahas untuk memberikan ide kepada holding. Tetapi ya suggesting saya yang bisa dilakukan di dalam Anda punya SWOT adalah tambahkan apa yang bisa kita lakukan. Kita melihat bagaimana kita bicara gambaran besar. Oke ya, jangan bicara technical. Di dalam SWOT kita adalah bicara gambaran besar. Jadi sekarang kita benar-benar bicara strategik. Jadi strategiknya apa? Kita bungkus menjadi itu yang akan diturunkan ke dalam perilaku-perilaku. Jadi terakhirnya adalah perilaku kita berubah karena strategik yang dimiliki oleh holding turun kepada dimiliki oleh founder, turun kepada manajemen dan turun kepada perilaku. Nah, ini PR memang, tetapi perlahan saya akan membantu sampai dengan Anda paham dan latihan. Saya nggak akan bicara salah benar. Sekali lagi tidak akan pernah bicara salah benar, tetapi effort yang Anda lakukan sudah merubah sedikit atau menambah wawasan agar kita menjadi lebih lebih highlight, lebih helikopter view untuk bisa menurunkannya menjadi perilaku-perilaku kecil. Sekarang kita lihat physical evidence, siapa yang bisa lakukan? Kita. Productivity efisiensi, bahwa itu di mata customer loh ya, productivity and efisiensi, bukan di mata kita, tetapi di mata customer. Kalau di mata kita tapi melukai customer, efisiensi di mata kita, tetapi tidak membuat mereka jadi suka sama kita, engage sama kita, atau mau datang ke kantor kita, itu salah. Tetapi adalah productivity efisiensi di mata mereka. Misalnya ngantri itu nggak lama, misalnya telepon nggak susah ke kantor. Nah itu adalah productivity efisiensi in customer eyes, di matanya customer. Terus kemudian proses seperti apa? Nah itu yang Anda juga harus lihat. Anda kan sudah bersekian lama sebagai top leader di sana, akan tahu proses-proses yang setiap kali kita cukup sensitif bahwa banyak customer concern di titik-titik tertentu. Nah inilah yang harus juga kita masukkan. Apakah itu weakness ataukah itu strength, sehingga masuk ke dalam strategi kita. Kemudian people. Nah ingat teman-teman, Anda itu top leaders yang menjadi kepala rumah tangga, ibu rumah tangga di dalam organisasi Anda. Pastinya people ini nggak cuma sales, bukan? Sering sekali kita terjebak hanya urusan sales. Padahal agar bisa kita lari kepada pertanyaan nomor 2 tadi, di mana apa yang jadi prioritas kita, ini adalah menjadi faktor dominan. Ya, jadi sekali lagi ingat, tim kita bukan hanya sales, tim kita ada operation, tim kita ada sky, tim kita ada audit, tim kita ada kredit, ada bagian proses dan lain sebagainya. Itulah people kita. Terus di dalam organisasi kita juga ada leaders. Nah, coba dilihat lebih dalam leaders kita seperti apa yang di mata Anda. Nanti di matanya customer. Jadi totally marketing mix ini adalah membantu kita melihat dari sisi customer. Beda ya, sekarang di era ini adalah customer eyes menjadi our priority. Oke, saya akan perlahan pasti membuat teman-teman menjadi melakukan, tetapi dalam melihatnya adalah menjadi lebih tinggi. Artinya Anda sebagai top leader tahu banget apa yang harus dilakukan. Nah, bila membutuhkan approval ke holding itu lebih mudah karena aksi-aksi kita dilihat oleh holding. Jadi memudahkan approval dari holding. Saya percaya dengan leaders yang milenial, persetujuan untuk approval rasanya in second juga bisa, sepanjang in daily activity-nya, behavior-nya sudah mulai inline, artinya bahwa yes I know your
your activity dan I trust about your responsibility. Kita lihat tentang people. People definitionnya adalah bukan hanya training doang, bukan hanya harus training gitu, bukan, tetapi attitude, appearance, knowledge and skill. Ini important untuk kita lihat sehingga standarisasi kita mau lebih tinggi lagi. Artinya orang akan lihat. Jadi mau image atau pesan yang seperti apa yang dikirim hanya dengan appearance. Kebayang ya? The simple thing, this is service. Maju ke situ. Kemudian attitude. Attitude yang seperti apa? Itu adalah budaya perusahaan yang diterjemahkan ke dalam kegiatan sehari-hari yang dimasukkan ke dalam your strategy. Ingat, strategi kita akan turun cascading kepada behavior, daily behaviornya kita. Makanya saya akan membantu Anda strategik tidak terbang di awan-awan atau kita compare dengan kompetitor yang nggak apple to apple. Saya mau kasih contoh, saya memberikan motivasi pada Anda. Bila kita bekerja di satu perusahaan yang besar dengan brand yang besar, lebih besar daripada saat ini yang kita, dan kita berada di saat ini. Pertanyaan saya, ketika kita bilang di sana segala sesuatunya lengkap, fasilitinya di sana lebih baik gitu ya. Tetapi kalau kita melihat ke sana, pertanyaannya apakah kita meet ada di sana untuk capai target yang belum tentu targetnya sama dengan kita. Bisa jadi targetnya 2, 3, 4 kali lipat atau cara bekerjanya. Jadi kalau kita melihat adalah apple to apple. Jangan ngelihat bahwa di satu tempat fasilitinya demikian, tapi lihat juga effort sama challenge sama tantangannya. Harus apple to apple juga gitu. Paham ya? Nah, itulah yang bisa kita bagikan. Ya, artinya bahwa setiap strata ini punya sesuatu yang harus dilihat apple to apple. Karena kalau kita lihat bank umum segala fasilitas teknologinya ada. Terus so what? Kalau kita ada semua, apakah kita akan punya target seperti mereka? Nah, itu yang juga konsekuensinya harus kita pikirin. Jadi jangan sampai as a director, as a BOD, as a top pimpinan, Anda bicara tanpa konsekuensi. Jadi for the next ya, dilihat di your presentation adalah my word ini ada konsekuensi yang harus saya tanggung. If kalau misalnya mobile banking harus besok launch, berapa number of account yang kita akan dapat dalam sebulan? Berapa banyak communication yang akan kita lakukan? Berapa cepat? Berapa strong? Ini yang harus juga kita pikirkan. Jadi holding akan melakukan apapun yang dilakukan kan tentu ada investasi, ada cost dan ada revenue-nya. Nah, itu yang harus dilihat, cost and revenue. Pastikan bahwa segala sesuatu itu dilihat dari benefit dan atributnya. Ya, paham ya? Karena gini, bisa jadi saya dari pengalaman serta dari cerita banyak pakar bahwa bila kita bilang kayak begini, saya nggak capai target karena nggak ada A. Ketika ada A, habis nggak ada B. Karena kita otaknya masih diisi oleh hal-hal yang mengganggu kita, ya ingat constraint kemarin kan ya, yang satu opportunity, yang satu constraint. Nah constraintnya ini yang lebih besar. Habis kita mesti ada fasilitas A, baru kita jalan. Fasilitas A dikasih, tetap juga nggak bisa capai karena fasilitas B-nya nggak ada sih, fasilitas C-nya nggak ada sih, karena selalu ada constraint. Jadi apapun yang bisa dipenuhi, kalau kitanya masih berpikiran memiliki batasan atau teroris, maka tidak akan bisa. Maksudnya Bapak Ibu ya, jadi pastikan kita tahu apa yang kita punya dan pastikan itu akan memenuhi segmen pasar yang diharapkan.